Saudara, survei Litbang Kompas 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. 80,9% publik menyatakan puas. Tingkat kepuasan publik ini terbagi dalam beberapa bidang. Dan kali ini kita akan ulas tingkat kepuasan publik di bidang ekonomi di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Kita lihat datanya, saudara. Kepuasan di tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Secara khusus kita lihat di bidang ekonomi. Pada tabel yang berwarna biru ini ada angka 74,5%. Hasil survei Litbang Kompas kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo di bidang ekonomi seperti Anda ketahui 74,5%. Meski ada peningkatan dibandingkan survei sebelumnya, dibanding bidang-bidang lainnya, tingkat kepuasan di bidang ekonomi masih berada di posisi kedua terendah selain soal politik keamanan, lalu juga soal kesejahteraan sosial kalau Anda lihat di sini. Dan selanjutnya saudara, tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga terus mengalami peningkatan dan angka yang diraih Prabowo Gibran seperti yang saya sebutkan tadi 74,5% melonjak signifikan dibandingkan survei sebelumnya. Di survei pada Juni lalu, Anda bisa lihat di sini Juni, angkanya ada di 65,1% dan melonjak di bulan Januari menjadi 74,5%. Sebenarnya dari pemerintahan sebelumnya, kita lihat dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pada saat itu wapresnya Pak Yusuf Kalla, lalu Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, dari tahun 2019 hingga tahun 2021 cenderung stabil. Ada lonjakan di tahun 2022, lalu menurun kembali di Juni 2022 dan secara gradual, secara bertahap terus naik hingga akhirnya cukup tajam kenaikannya di bidang ekonomi pada tahun 2025 ini di bulan Januari. Lalu indikator apa saja yang menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang ekonomi? Kita lihat data-datanya. Yang pertama, ini publik menyatakan puas terhadap upaya pemerintah dalam memeratakan pembangunan antar wilayah. Nah, antar wilayah ini angka kepuasan mencapai 75,3%, sedangkan yang tidak puas 18,4%. Di antara indikator ekonomi, kepuasan terhadap pemerataan pembangunan ini merupakan yang tertinggi. Selanjutnya saudara, 74,9% publik ini menyatakan puas terhadap kerja pemerintahan Prabowo dalam upaya memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri. Jumlah yang tidak puas ada di angka 20,9%. Selanjutnya, dalam hal pemberdayaan petani dan nelayan, angkanya 72,9% publik menyatakan puas dengan apa yang dilakukan Prabowo Gibran di 100 hari pertamanya. Sedangkan yang merasa belum puas ada di angka 20,4%. Selanjutnya, indikator berikutnya adalah soal pengendalian harga barang dan jasa. Sebesar 60,1% menyatakan puas dalam bidang mengendalikan harga barang dan jasa ini. Lalu sebanyak 60, sedangkan mereka yang tidak merasa puas jumlahnya mencapai 35,1% dan 4,8% menyatakan tidak tahu. Selanjutnya indikator berikutnya adalah penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. 54% menyatakan puas, sedangkan yang tidak puas ada 42,4%, 3,6% adalah mereka yang menyatakan tidak tahu. Saudara, dibandingkan indikator ekonomi lainnya, penyediaan lapangan kerja tingkat kepuasan publiknya paling rendah. Banyaknya kasus PHK atau pemutusan hak kerja di tahun lalu membuat publik menilai pemerintah Prabowo Gibran belum cukup berhasil dalam menyediakan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan ini dinilai masih belum cukup bisa memuaskan masyarakat meskipun pemerintahan di awal menjanjikan akan menyediakan 19 juta lapangan kerja begitu ya di tengah gelombang PHK, kemudian ada ancaman AI begitu, tetapi kami melihat bahwa masyarakat belum merasakan dampaknya begitu karena kalau kita lihat, kita ingat mungkin tarik kembali ke belakang, banyak sekali fenomena PHK. Kalau kita melihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang 2024 itu setidaknya 80.000 orang terkena PHK. Nah, mungkin ini yang lalu membuat masyarakat menilai bahwa pemerintah masih belum cukup berhasil untuk menyediakan lapangan pekerjaan itu. Kami juga menanyakan terkait kemudahan mendapatkan pekerjaan di sekitar mereka dan kami menangkap dari seluruh responden sekitar 75% tinggi ya, mengatakan bahwa cukup sulit mencari pekerjaan di masa-masa ini.